Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kelompok kami yaitu Mauludin, Nabila Anis, Sulistiani, dan Ayu Fajri akan menjelaskan tentang etika lingkungan dan pengembangan pemukiman. Etika lingkungan. Etika lingkungan adalah pedoman cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang didasari atas nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral untuk mempertahankan fungsi kelestarian lingkungan. Teori tentang definisi etika ada 3. Yang pertama, etika deontologi merupakan suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Kedua, etika teologi merupakan baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Yang ketiga, etika keutamaan mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Mengapa etika lingkungan perlu diterapkan? Etika lingkungan perlu diterapkan karena manusia bagian dari lingkungan. Lalu, manusia berupaya menjaga pelestarian keseimbangan dan keindahan alam. Dan juga kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Kemudian, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lingkungan alam, meliputi fisik. Contohnya, tanah, air, dan udara. Kemudian biologis, contohnya tumbuhan dan hewan. Yang kedua, lingkungan buatan, contohnya sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, lingkungan manusia. Contohnya itu hubungan antar sesama manusia. Jenis-jenis etika lingkungan dibagi menjadi 2. Yang pertama, etika dangkal. Manusia terpisah dari alam, lebih mengutamakan hak-hak manusia dan perasaan manusia atas alam. Dalam etika dangkal, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Norma utama adalah tentang untung rugi. Yang kedua, etika dalam, yaitu menekankan hak hidup makhluk lain, peduli dengan semua makhluk, kebijakan manajemen lingkungan untuk semua makhluk yang melindungi, memelihara alam, dan keanekaragaman hayati. Berikutnya, teori dalam etika lingkungan. Yang pertama, ekosentris, yaitu memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Yang kedua, zoosentris, yaitu etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Yang ketiga, antroposentris. Teori ini memandang semua manusia sebagai pusat sistem alam. Yang keempat, biosentris, yaitu memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai yang berharga pada dirinya sendiri. Yang kelima, hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam etika lingkungan. Yang pertama, sikap menghormati kepada alam, yaitu sikap dasar yang harus dimiliki oleh manusia dalam memperlakukan alam ataupun lingkungan. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Tanggung jawab kepada lingkungan akan menimbulkan sikap kehati-hatian dalam bertindak untuk menjaga alam semesta beserta seluruh isinya. Yang ketiga, sikap solidaritas merupakan sikap pengertian terhadap lingkungan. Rasa solider akan bangkit yang berupa sikap sepenanggungan dengan alam dan juga dengan makhluk lainnya, sehingga akan mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Prinsip-prinsip dalam etika lingkungan. Pertama, prinsip kasih sayang dan kepedulian.
Prinsip ini akan melahirkan sikap sukarela bertindak untuk menjaga alam, tanpa mengharapkan imbalan, serta tidak didasarkan oleh kepentingan pribadi, namun semata-mata hanya untuk alam saja. Kedua, prinsip tidak merusak atau merugikan. Manusia mempunyai moral dan juga tanggung jawab terhadap alam. Oleh karena itu, manusia harus bisa menjaga lingkungan agar bisa ditempati dengan nyaman oleh semua makhluk hidup, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Ketiga, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pola hidup manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi saja dan sebagai alat pemuas kebutuhan saja. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam kaitannya menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan program pelestarian alam. Yang kelima, prinsip demokrasi merupakan suatu prinsip yang terbentuk karena adanya keanekaragaman pendapat maupun prinsip-prinsip yang lainnya yang berhubungan dengan kebijakan atau baik buruk untuk alam. Yang terakhir, prinsip integritas moral yang menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan juga perilaku moral terhormat serta memegang teguh untuk bisa mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu perkembangan pemukiman. Perkembangan pemukiman yang terjadi dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, yaitu perubahan jumlah pemukiman baru yang terdapat pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Jumlahnya akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat. Perkembangan pemukiman yang terjadi juga mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pada suatu wilayah. Lahan adalah sebagian lingkup fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya. Sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lampau dan sekarang. Pemukiman ini sebagai suatu kebutuhan dasar hidup manusia yang harus dipenuhi. Hal ini kelak mengakibatkan semakin luasnya lahan yang dijadikan pemukiman oleh masyarakat pada suatu wilayah. Penggunaan lahan pada masing-masing daerah merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat, terutama penggunaan lahan untuk pemukiman. Pemukiman ini merupakan kebutuhan utama bagi masyarakatnya dalam kehidupannya. Pemukiman yang baik akan menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Selain lahan untuk pemukiman yang merupakan kebutuhan utama, lahan juga digunakan untuk membangun infrastruktur yang akan mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat akan condong memilih lokasi pemukiman pada wilayah yang dekat dengan daerah perkotaan, karena daerah perkotaan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kelompok kami yaitu Mauludin, Nabila Anis, Sulistiani, dan Ayu Fajri pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.